Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah ini hari yang ke-27 ya. Yakinkan mudah-mudahan baru keyakinan kita lakukan semuanya yakin bernilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan pada junjungan agung kita Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sebelum itu mari kita kirim Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk para leluhur kita yang telah meninggal dunia. Baik itu orang tua kita, kakek kita, buyut kita, pesan hidup kita maupun kaum muslimin dan muslimat, kita doakan agar arwah mereka terima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dijadikan alam kuburnya raudatul jannah, taman surga. Adapun bagi kita yang istiqomah menghidupkan tadarusan sembari menunggu atau ngabuburit, maka itu semua kita minta kepada Allah. Yang tadinya kita mendadak sakit agar berikan kesembuhan, yang tadinya dalam kesempitan rezeki ya terbuka pintu rezeki yang seluas-luasnya, yang tadinya kita dalam keadaan gundah gulana tidak tenang agar diberikan ketenangan lahir batin. Melalui majelis tadarus khatamul Quran ini kita minta Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bihadhihi niyyah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami minta Mas Ari untuk melanjutkan kata. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih yang baru bergabung. Kami sudah khotaman, sudah baca doa. Sekarang kita langsung ya. Kita langsung tadabbur. Takutnya nanti ada kegiatan lain teman-teman. Baik, tadi saya sudah share di grup itu pengajian saya malam tadi dengan Prof Munir, buku Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghuyub artinya. Kebetulan malam tadi tentang maqalatus tsaniyatu wa ishrun, yaitu perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang fibtila'il mu'min ala qadrihi imani, tentang ujian seorang mukmin sesuai dengan kadar imannya. Nah, itu saya kirim duluan biar kita baca dulu. Maksud baca itu nanti diulang-ulang bacaannya
Nah, saya minta satu kata saja yang mewakili dari turos tersebut. Nah, karena itu namanya pendekatan kila. Pendekatan kila itu yang dalam kitab, termasuk tafsir Al-Quran, termasuk eh, ya penjelasan ulama-ulama tentang Al-Quran itu namanya kila. Pendekatan katanya, katanya, katanya. Nanti sekarang saya minta dari kalian baca dari kata turos tersebut, kata kalian itu apa? Nah, itu namanya pendekatan kultu. Tentunya dikonekkan dulu dengan kehidupan sehari-hari. Turos tadi dikonekkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ketika diungkapkan, dikonstruk lagi namanya kultu. Nah, monggo kami Mas Ari dulu. Mas Ari, kata yang mewakili dari turos tersebut apa, Mas Ari? Tawakal sih Pak kalau ini Oh, dari sini. tawakal. Oh, siap. Mas Ibnu, Pak. satu kata saja. Sudah baca belum itunya turosnya? Belum ya? Kalau belum, Mas Musa dulu. Mas Musa, Pak Belum Musa baca, Pak. Belum baca, Pak. belum baca. Oke. Pak itu, Pak Aji, Mas Aji, satu kata saja. Itu bebas Pak, dari seluruh yang itu masih pilih satu kata Pak ya. Iya, yang menurut sampean sesuai dengan keadaan sampean. Oh gitu. Ya. Sudah sih aku baca, kirain ini apa maksudnya gitu kan. Ya, satu kata aja mewakili maksud yang antum pahami dari itu kan bisa diambil banyak-banyak kata tuh. Oh, ini kayaknya mewakili. Nah, apa? Mungkin imannya Pak. Iman. Ada dua ya. Iman. Kalau saya bacakan sedikit ya, mukadimahnya ya. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuhul Ghuyub, bala itu ditimpakan kepada orang mukmin sesuai dengan iman dan kadarnya. Nah, ada satu kata yang sangat mewakili kullu wahidin ala qadri imanihi wa yakini. Setiap seorang itu diuji atas kemampuan imannya dan keyakinan yang ia miliki. Nah, maka ada turas yang menjelaskan di situ. Ujian Rasul beda dengan ujian Nabi. Nah, ujian Nabi beda dengan ujian badal. Ujian orang badal beda dengan ujian ulama. Nah, makanya ada kan Nabi itu dari 25 Nabi ada dikecilkan jadi 25 Asul Azmi. Nah, berarti beda ujiannya. Nah, kalimat inilah dengan kalimat ini maka saya jelaskan di sini. Saya malam tadi pulang langsung konstruk, saya tulis-tulis, saya kombinasikan dengan teori jembatan Ampera yang diambil dari teori yang saya bintek di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada namanya teori sungai kehidupan, ada teori jembatan harapan. Nah, sama sebenarnya, intinya sama. Itu sebagai itu aja teori psikologi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Maka teman-teman dari turas itu nanti dibaca lagi ya, saya intinya saja. Kalau itu namanya kila. Nah, sekarang dari kalimat yang di kitab Futuhul Ghuyub saya konstruk lagi dengan ilmu yang saya kombinasikan dengan ilmu pendidikan, dengan ilmu psikologi keluarga, dengan ilmu atau dengan kehidupan yang pernah saya alami. Nah, itu namanya kultu. Nah, jadi kan bisa beda tuh, turosnya seperti itu, nanti dikonstruk bisa beda. Jadi situ ada gambaran ilustrasi, saya pakai jembatan Ampera. Ini baru saya lah, mungkin se-Indonesia pakai kalimatnya. Jembatan Ampera. Apa maksudnya? Jembatan itu kan antara tempat, kalau di Palembang itu ada antara ilir dan ulu kan. Nah, untuk menyatukannya itu ada jembatan. Nah, kita juga seperti itu. Antara dunia akhirat. Nah, itu harus ada yang bisa menyatukan. Nah, antara Allah yang bersifat abstrak dengan Nabi Muhammad yang bersifat konkret. Nah, itu harus ada yang menyatukan. Antara menyatukan. Nah, itu disebut jembatani, menjembatani.
Maka kemarin kita ngaji, Prof Munir cuma mengkonstruk 2 kalimat. Kun kibratul ahmar wakun wasilan. Jadilah. Kalau saya menerjemahkan manusia unik. Kalau kibrit ahmar itu kalau di Google dicari itu sesuatu yang langka, yang mungkin saat ini susah dicari. Nah, itu istilah sufi. Nah, orang sufi yang menerapkan keilmuannya, ideologinya itu sangat langka. Nah, disebut kibritul ahmar. Nah, wakun wasilan, jadilah kalian itu penyebar atau wasilah. Nah, di sini saya artikan menjadi penyebar rahmatal lil alamin. Maka disebut ampera, jembatan ampera. Jembatan yang menghubungkan aku menjadi penyebar atau penghubung rahmatal lil alamin. Yang dimaksud rahmatal lil alamin itu bagaimana? Antara dunia dan akhirat tidak ada beda. Harus ada nyatu connect. Antara Allah Nabi Muhammad tidak pisah. Jadi satu kesatuan. Antara zohir batin tidak pisah dari satu kesatuan. Itulah jasad kita. Ada jasad, ada ruh. Jasad tanpa ruh, maka dia tidak ada rahmatal lil alamin, tidak ada manfaatnya. Nah, dari turas yang kita baca tentang ibtila'il mu'min ala qadrihi wa ala qadri imanihi, bahwasanya ujian itu, seorang mukmin itu disesuaikan dengan kadar keimanan dan kadar keyakinannya. Nah, maka sering kita ucapkan, kita hafalkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada orang yang tidak mampu, pasti mampu. Nah, cuma perbedaannya kalau kita pakai teori jembatan ampera, kalau kita menjadi ingin manusia yang bermanfaat, minimal membawa rahmat bagi diri kita, keluarga kita, nah, termasuk yang kita ada kantor kita, lebih besar lagi kabupaten desa kita, kabupaten kita, negara kita, maka kita harus pahami itu harus ada risiko-risiko yang kita harus lalui, makanya ada jembatan. Nah, itu yang saya sebenarnya konstruksinya seperti ini nih, seperti ini. Kalau kelihatan sih enak sih, agak lama ya. Nah, bahasa Arabnya seperti ini. Artinya kayak gini. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidak aku utus kau Nabi Muhammad untuk memberi rahmat bagi sekian alam. Nabi Muhammad bisa memberi rahmat karena akhlakuhul Quran. Akhlaknya itu Quran nyata. Nyata di dalam dirinya. Nah, dalam perjalanan untuk menyatakan Al-Quran itu pasti ada cobaan. Nah, itu disebut bala. Jadi bala itu sebenarnya bukan hal yang negatif bagi orang yang bisa menerkanya. Tapi bala itu bisa menjadikan manusia yang tadinya banyak kumpul penyakit hatinya, bisa balik sukun lagi. Nanti ada di terakhir itu, kalimat terakhir itu ya, di turas itu bahasa ya, kalimat terakhir ditulis itu patasi wa yasiru sukun ila wa'adil haq. Dia akan kembali dari yang tadinya sok hebat, sok super power, akan dia menjadi sukun. Oh, aku ini kata apa-apa. Nah, balik ke wa'adillah, janji Allah. Nah, jadi bala itu konsepnya dalam turas tadi adalah cara Tuhan, instrumen Allah untuk menjadikan manusia kembali kepadanya, atau istilahnya tagarrub ilallah. Nah, karena kan sebelah ampera tuh ada dunia tuh. Saya simbolkan yang zohir-zohir. Itu pekerjaan, itu rumah, itu kendaraan. Nah, sebelah kanannya saya ilustrasikan akhirat. Ya. Itulah ketakwaan, kesabaran yang mewakili hal tersebut. Nah, dalam diri kita ini dua-duanya ini diri kita inilah menjadi jembatan amperanya, bukan orang lain, bukan di eksternal tapi di internal diri kita. Maka untuk menguji itu, apakah kita ini termasuk hamba Allah yang bisa membawa rahmatan lil alamin atau keburukan itu di dunia. Makanya dalil Quran itu Al-Quran sebagai furqan, pembeda
Apa pembedanya? Antara siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat kepada mereka, atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dimurkai Allah dan sesat pula. Nah, dua golongan itu. Nah, yang bisa memilihnya hanya manusia. Makanya dalam surat wan nafsi wa ma sawaha, demi nafas atau demi jiwa yang dalam penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam jiwa tersebut atau nafas itu fujur, perbuatan dosa, wa taqwaha, atau yang perbuatan takwa. Nah, dari jembatan Ampera itulah, oh berarti ada nafas, ada hawa. Apa bedanya nafas? Kalau nafas itu lebih agresif, lebih kepada emosional. Makanya disebut an-nafsul la'ammaratu bisu. Nafsu itu selalu mengarah buat jelek. Nah, kalau hawa ini lebih ke kelalaian, males, ya itu hawa. Apa itu lalai, senang-senang, ya itu hawa. Tapi kalau dia nafas, ya itu syahwat. Dia nak marah, dia nak nyuri, nak nipu, nak bohongnya atasan, salah, semuanya lah itu ada di nafas. Nah, yang ini biar terkendali. Kalau dia domainnya di manusia lebih banyak disebut dom, mengumpul di dirinya. Nah, kalau dia nak menuju sukun, nah itulah ada namanya fathah kasroh. Nah, itulah instrumen Allah, caranya bala. Ya. Nah, bagi orang mukmin bala itu ada hikmahnya, membawa dia kembali kepada Allah. Bagi orang yang tidak mukmin, yang hatinya tetap ingkar, menjadi malapetaka. Contoh misalnya, cobaan, kita ambil cobaan Nabi siapa yang nyembelahkan Fir'aun itu? Nabi Musa, tongkatnya. Kan bala itu. Kalau disebut zohir, ini bala bagi Nabi Musa. Tapi Nabi Musa dengan bala tersebut, dia semakin menumbuhkan kepasrahan kepada Allah. Jadi yang nolong itu hanya Allah melalui mukjizat tongkat Nabi Musa. Nah, ketika pasrah total itulah, maka terbukalah jalan problem solvingnya, terbukalah lautan. Nah, bagi Fir'aun balak juga, musuh ini sangat kuat. Yang musuhnya bukan musuhnya, tandingannya ini sangat kuat, yaitu Nabi Musa. Tapi dia tidak mengerti kesadarannya, sehingga bala itu tidak memperoleh pengaruh positif bagi dirinya, sampai tetap angkuh walaupun dalam turosnya dia sujud tapi telat. Nah, ini contoh di para nabi. Tadi kan di mukadimah kita dijelaskan dalam turos tuh bahwasanya cobaan Rasul beda dengan cobaan Nabi. Cobaan Nabi beda dengan cobaan badal. Cobaan badal beda dengan cobaan wali. Nah, artinya itu sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Nah, kita konstruk dalam diri kita dengan teori jembatan tersebut. Seandainya saat ini seandainya menurut kita itu cobaan, maka tanamkan dalam yakin kita, cobaan itu adalah yang pertama, li'annal bala yakwal qalbi wal yakin. Tanamkan dalam diri kita, cobaan yang kita hadapi saat ini adalah cara Allah untuk menguatkan hati kita dan keyakinan kita. Wa yuhaqqiqul iman wa sabar, dan meneguhkan keimanan kita dan kesabaran kita. Yang terpenting ini, wa yudha'ifu an-nafsu wan naha. Cobaan itu untuk membelenggu, untuk melemahkan nafsu dan hawa. Contoh misalnya, selagi kita cobaan uang, sebenarnya cobaan ini banyak di rezeki. Kalau rezeki banyak, nafsu luar biasa, Pak. Makanya saya kemarin di Jakarta, Ibu Alisa ngangkat tangan. Bu Alisa, sekarang faktanya manusia ini, kalau laki-laki, kalau dia banyak duit, banyak gayanya. Tapi wanita ini kalau dia kasih duit, bahaya. Itulah cobaannya, faktanya. Selagi dia masih ngerintis, setia. Nanti kalau dicoba, ditambah Allah dunia, ada rumah baru, mobil baru, mulai selingkuh. Yang betina juga. Nanti diuji, tak taunya lakinya ini buntu, mulai ada cowok lain. Nah, ngenjok duit, ngenjok ngirim kotak, maka jadi cobaan.
Nah, itu bukan itu. Kalau berdasarkan dalil ini, sebenarnya cobaan bala itu seharusnya menambah kekuatan hati, keteguhan. Intinya rezeki itu dari Allah. Nah, seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Tapi Mbak Alisa ngomong, itu bukan kayak gitu, Mas. Jangan regeneralisir semuanya kayak gitu. Ada cowok itu, walaupun dia tidak ada uang, yang penting dia dihargai, maka dia akan bertahan di rumah tangga. Juga ada wanita itu walaupun dipukul, tapi kalau dia merasa dimiliki oleh suaminya, dia tetap bertahan. Jadi intinya bukan masalah dunia dan akhirat, tapi persepsi bahwasanya psikologi laki-laki itu harusnya setiap hari harus dihargai. Nah, kita kan kalau udah nikah kan istrinya sudah tidak menghargai lagi. Kita diperintah depan orang ramai, nah itu jatuh harga dirinya. Akan kita dimarah depan orang ramai, itu jatuh harga dirinya. Oke, dia diam, tapi nanti balas dendam biasanya. Tunggu kau, kalau ada orang kaya, dia sedang kaya, orang yang lain yang di luar menghargai posisi dia laki-laki, ya yang udah makan belum? Nah, sudah berubah. Berarti ada kalimat perubahan itu dihargai itu. Nah, yang saya balikan lagi dengan bab tentang bahwasanya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bala itu sebenarnya cara Allah untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan hati kita, dan meneguhkan iman dan sabar kita, dan jala itu berfungsi untuk melemahkan nafsu dan hawa kita. Nah, kadang kita ini diputar dunianya. Ya tadi seperti para nabi, para aulia, sabar, jalani, lakoni. Makanya dalam kegiatan kita sehari-hari kita bisa konstruk. Oh, cobaan biniku cak ini. Oh, cobaan anakku cak ini. Oh, cobaan rezekiku cak ini. Tidak usah kita pusing. Intinya mendekatkan kita kepada Allah. Tapi jangan sebaliknya. Jangan gara-gara cobaan ini kita lebih parah. Lebih parah itu jauh dari Allah. Nah, ini yang bahaya. Padahal hakikatnya fungsi ujian yang Allah berikan kepada manusia untuk meningkatkan level kadar keimanannya. Kan kita sering penceramah bilang kelas 1 ujian kelas 2 beda soalnya, kelas 2 naik kelas 3 ujian, SMP juga beda, SMA sudah beda. Artinya untuk meningkatkan. Tapi kalau kita jatuh gara-gara ujian itu, kita termasuk orang yang rugi. Tapi gara-gara ujian itu kita meningkat, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Makanya dalam terakhir kitab itu ditulis fungsi cobaan tadi, yang pertama wa yusirus sukun ila wa'dil haq azza wa jalla. Fungsi bala tadi adalah menjadikan kita sukun, tenang. Oh, tempat balik ini sandarannya hanyalah Allah. Allahus somad. Itu teorinya, Pak. Mas, kalau dijalani ya oleng juga. Aku juga oleng. Sempat juga ada itu. Ya tapi kita kan ada iman, sholat, ada syariatnya caranya sholat. Tapi lebih dari itu, jangan ngatur Tuhan. Nah itu lebih tinggi lagi makamnya. Jangan ngatur Tuhan. Tapi kita menikmati apa yang diatur Tuhan sebagai meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Atau disebut insanul kamil. Nah berarti sangat berat, Pak, perjalanan hidup ini. Dan tidak selesai. Ini Mas Aji baru dicoba nih, istrinya tidak selesai, banyak lagi. Nanti kalau seperti anak Mas Musa, udah selesai cobaan rezekinya, dua-duanya PNS, tak tahu ada cobaan lagi, nggak selesai. Jadi kalau kita menghindar, apalagi syirik kepada Allah gara-gara cobaan itu, wah sayang hidup yang sangat singkat ini, kita cari jalan yang menjauh dari Allah. Maka harapannya nuzulul Quran hari ini pulin. Jadi bala itu jangan persepsikan itu musibah bagi kita, tapi nikmat bagi kita. Kok bisa? Tapi bagi orang awam bisa bilang-bilang kayak gitu. Misalnya dapat ada tomburan depan kita, alhamdulillah, yang mati kita dimarah wong. Ini di batin baik, ini perkara batin. Ya bukan perkara di zohir. Nah, maka dari itu harapannya melalui belajar turos yang Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, tumbuh sifat yang pertama ar-ridha bil qada, menerima ketentuan Allah. Termasuk ketentuan
sudah jadi penyuluh, ya cukup di penyuluh, nggak usah jadi pengen jadi penghulu lagi. Nanti neraka, belum tahu jalannya. Kita lagi di posisi dunia jadi penghulu, jadi penyuluh, tapi masih mikirin jadi penghulu. Lah namanya nyiksa diri itu namanya. Jadi coba lakoni maksimal di bidangnya. Nah, nanti bisalah Allah yang mengaturnya. Termasuk kita sudah jadi penyuluh, mau berubah menjadi staff misalnya. Ini bukan nyindir, ini ilustrasi. Biar kita itu hidupnya tenang, jadi jembatan. Tapi kalau Allah kita sudah maksimal di bidang kita masing-masing, maka ada doa. Oh, yang Allah itu apa siapa Syekh Murid memberikan sama saya. Ya Jabbar, wahai yang maha perkasa. Allahumma ja'alni, Allah jadikan aku minal majburin. Yang masuk di dimensi 2 tadi Allah yang memajburkannya. Nah, menskenariokannya. Misalnya ada yang jadi penyuluh, jadi penghulu. Nanti Allah skenarionya, ditemukan orang ini, biar Allah yang gerakkannya. Itu namanya majburin. Termasuk saya. Dulu mau jadi penghulu, menjadi pengawas, tapi Allah takdirkan tidak. Akhirnya dijadikan penyuluh. Akhirnya dibalikan lagi, dimajburkan. Mana caranya? Tetap jadi guru, bangun sekolah. Tetap jadi guru. Nah, itu nah. Jadi majburin, Allahumma ja'alna minal majburin, itu adalah password kalau kita menyerahkan secara total tentang masalah kita, biar Allah yang ngaturnya. Jangan kita yang ngaturnya. Kalau kita yang ngaturnya, ya susah, Mas. Kalau Allah tetap mendampingkan kita, ya kita tenang-tenang saja, Allah yang ngatur. Balikanlah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat jelek, balik ke dirinya. Buat baik, balik ke dirinya. Seperti kita melempar batu, melempar bola ke dinding, mantol. Semakin kuat kita melempar, itulah mantol ke diri kita. Nah, jadi belajar bala di sini, kalau kita mengalami hal itu, tidak usah kita keluh kesahkan. Ya, tapi secara basyariah saya masih tetap ngeluh, Pak. Tetap ngeluh, namanya manusia. Ini secara teorinya. Secara teori, istilah itu teori keilmuan, ilmu dalam fotologul guyub. Orang yang baik itu sebenarnya tidak usah dikeluhkan, dijalani. Cuma kita berjalan, termasuk saya juga berjalan. Ini sebenarnya ramah diri kita. Untuk apa kamu mengeluh ke manusia? Tidak ada gunanya, menjadi fitnah malahan. Ya, serahkan kepada Allah. Nah, tapi kalau kita nih kadang ada sahabat besti, ya kira-kira biar kita tidak stres, ya, numpang istirahat dikit. Nah, kira-kira ya itu namanya basyariah. Ya, basyariah. Ya, tidak apa-apa. Tapi kesadaran di batinnya, nah tumbuhkan seperti itu. Maka dari itu, pertama ar-ridho bil qada. Yang kedua wal qanaah bi ata'ih. Itu ada di tulis kan. Kita menjadi qanaah, nerimo dengan pemberian Allah. Nah, yang ketiga wasabru alal bala, tumbuh kesabaran dalam menjalani ujian. Baik itu kesempitan rezeki, baik itu kesakitan, baik itu apa lagi. Kadang bukan itu aja, bahkan kebanyakan rezeki juga seperti itu, cobaan sebenarnya. Nah, yang terakhir, kalau kita menyadari bala ini datangnya dari Allah, tumbuh rasa awal amanu, rasa aman min syarri khalqihi, dari kejahatan makhluknya. Dalam dirinya, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Titik. Aman dalam diri. Nah, orang berdukun lah, nah orang nyantet lah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Kalau diizinkan Allah, ya kita lakoni. Orang Allah mengizinkan. Bahkan saya satu lagi pesan, jadi kalau ingin selamat, maka yang balak tadi dipersepsikan untuk menguatkan iman. Nah, caranya bagaimana? Ada doa. Itulah disebut salamun, password salamun. Salamun itu nanti dibuka di kitab Mu'jam ya. Dikaitkan dengan cerita siapa saja salamun itu. Nanti silakan kalau mau dituruskan, mau ditulis ulang di kitab Mu'jam. Tulis salamun. Nah, surat berapa, ayat berapa? Misalnya dalam surah Al-Qadar, salamun hatta tatriyama tla'il fajar. Nah, berarti itu doa kalau kita ingin selamat, kita doa Allahumma ja'alna min muqimil layal. Maka kita akan selamat. Oke, salamun misalnya berkaitan dengan Nabi Muhammad dikejar oleh orang Yahudi, maka salamunnya
doanya berubah menjadi dikonstruk Allahumma ja'alna minas sabirin wal muttaqin. Atau salamun di Al-Quran itu kaitannya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maka doanya Allahumma ja'alna min mubirril walidain. Nah, salamun, password salamun itulah manusia yang selamat. Dari apa? Cobaan yang diujikan oleh Allah. Kalau yang tidak selamat, itulah yang rugi. Yang rugi. Cak mana cak yang rugi? Alladzi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang pertama qad aflaha man tazakkaha. Orang yang bisa mensucikan batinnya. Yang rugi adalah wa qad khaba man dassaha. Orang yang rugi adalah mengotori batinnya. Nah, dari turos tadi mungkin itu kesimpulan dari pengajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita menjadi semakin arif billah. Minal arifin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi tawasul diri kita. Menjadi wasilah atau menjadi jembatan ampera untuk menjadikan aku menjadi penyebar rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yang terbaik adalah untuk diri dulu. Sudah tuntas untuk diri, baru keluarga, sudah tuntas untuk keluarga, baru lingkungan kantor, sudah tuntas lingkungan kantor, baru kecamatan, kabupaten, negara, hingga ke maslahah. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin itu saja. Sekali lagi minta maaf. Pada Allah menampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin